Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Yang kami hormati para pemirsa podcast Sahabat KUA Warmari Prafi yang semoga semua dirahmati Allah dan berbahagia. Marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bermuajah di podcast kami dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah kehadirat Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Pemirsa sahabat KUA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini adalah hari yang luar biasa bagi kami, kedatangan tamu agung dari kabupaten. Yang pertama adalah mohon izin, beliau adalah Kepala UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manukari. Mohon izin menyebutkan nama Ibu Orpa Marisan. Selanjutnya di sebelah kami adalah beliau Koordinator Perlindungan Anak Wilayah Warmari Prafi Masni. Juga beliau adalah sebagai anggota DPRK Kabupaten Manukari. Mohon izin menyebutkan nama Ustaz Samsul Haji SPD. Mohon waktu sejenak, ini waktunya juga tidak begitu lama karena ada agenda-agenda yang lain. Kami langsung saja mohon izin memperkenalkan diri Ibu Orpa Marisan. Dari mana? Iya, baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Orpa Marisan SP. Saya selaku PLT Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Manukari. Saya dipercayakan oleh pemerintah daerah untuk bisa bekerja untuk menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Manukari. Mungkin itu saja. Status saya sudah menikah. Suami saya satu, orang Sentani, Jayapura. Anak saya 3. Sudah 3. Satu perempuan, 2 laki-laki. Pas ini sudah. Baik, terima kasih Ibu atas perkenalannya. Selanjutnya Ustaz Samsul Hadi, silakan. Siap, terima kasih pemirsa yang kami hormati. Saya Bapak Samsul Hadi, tinggal di SP4 Prafi, MASI, jabatan selaku Koordinator Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Warmari Prafi Masni Sidai, yang alhamdulillah hari ini mempunyai 24 titik atau 24 perlindungan anak di setiap kampung. Istri 1, alhamdulillah, mudah-mudahan 1 terus. Anak alhamdulillah 3, yang 1 sudah selesai, ya, yang 2 masih di pondok pesantren. Dan terima kasih kami sudah bisa bertemu di KUA Warmari yang sangat saya cintai ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu dan Pak Haji telah menyampaikan perkenalannya. Mengingat waktunya juga ada waktunya, jadi ya saya langsung aja pada materi. Saya bertanya kepada Ibu Orpa, yang tentunya kan di sini adalah KUA, urusannya adalah urusan pernikahan. Nah, ini juga ada korelasinya dengan perlindungan anak atau usia-usia anak. Ada beberapa hari yang lalu ada orang tua datang ke sini menyampaikan atau menanyakan, Pak, persyaratannya untuk menikah itu apa saja? Nah, Ibu, anaknya Ibu usia berapa? Anak saya masih usia tidak sampai 19, Pak. Lah Ibu tidak sampai 19 kok sudah dinikahkan? Ya pokoknya minta tolong dinikahkan, Pak. Nah itu, jadi dari sini timbul pertanyaan, hari gini kok masih ada ya anak-anak masih usia sekolah kok masih ingin menikah. Lah terus kemudian memang kalau tahun-tahun lalu, beberapa puluh tahun lalu itu anak-anak usia sekolah itu atau masih usia anak-anak itu masih banyak yang nikah. Tapi kalau semakin kesini ini kok masih ada anak-anak yang usia sekolah ini masih menikah saja, begitu loh. Mohon penjelasan ya Ibu. Silakan. Iya, baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus dan luar biasa ya, terkait dengan pernikahan anak yang memang
akhir-akhir ini terjadi. Iya. Tadi Bapak sampaikan bahwa sebenarnya kalau dulu oke ya, kalau sekarang ini sebenarnya sudah zaman maju, harusnya lebih maju. Tetapi ternyata kenyataan yang kita hadapi di lapangan tidak seperti demikian. Nah, kami dari UPTD PPA Kabupaten Manokwari dalam rangka mencegah terjadinya pernikahan anak, tetapi juga dalam penanganan terjadinya pernikahan anak ini kami berdasarkan undang-undang, Bapak ya, ada undang-undang itu Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan anak. Itu mengatur bahwa batas usia pasangan, calon pasangan laki-laki dan perempuan itu harus 19 tahun. Nah, apabila kedapatan bahwa calon pengantin laki-laki dan perempuan itu belum mencapai usia 19 tahun, maka ada melanggar undang-undang ya tentunya. Ini sudah melanggar sekali ya. Sudah melanggar undang-undang undang-undang ini, Undang-Undang nomor 35 dan Undang-Undang nomor 16 tadi. Nah, namun apabila memang dari pengajuan yang diberikan ada syarat ke kami, maka kita akan mewajibkan calon pasangan untuk bisa ke psikolog. Nah, untuk melihat apakah kedua calon pasangan ini memenuhi syarat atau tidak. Namun itu pun kita akan lihat. Jadi UPTD ini tugasnya menerima laporan, kemudian memberikan artinya kita memberikan pendampingan juga. Kita melihat apakah ini dipaksa atau tidak. Kalau sampai ada paksaan, maka kita akan memberikan pendampingan hukum. Seperti itu, karena kebanyakan orang tua melapor ya karena anak sudah seperti begini harus menikah. Sedangkan anak sendiri terkadang tidak mau untuk menikah, seperti itu. Nah, itu tugas kami Bapak. Jadi kami akan melakukan pendekatan-pendekatan hukum, pendekatan secara psikologi juga untuk bisa mencari apa yang menjadi penyebab sampai harus menikah, seperti itu. Kami dalam beberapa bulan ini sudah ada pengajuan ke kami sekitar 3, tapi kami belum mengeluarkan surat karena kita harus melihat dulu ini apa yang menyebabkan sampai anak dinikahkan di bawah umur, seperti itu. Jadi ada sanksinya juga Pak. Oh, ada sanksinya juga ya? Ini kan undang-undang. Kalau undang-undang itu kan mengatur. Kalau kita melanggar kan pasti ada sanksi. Sanksinya berat. Sanksinya bagaimana? Sanksinya ya pasti ditindak pidana itu. Oh, ada pidana. Ada pidana. Ya. Mantap. Gitu. Kalau sampai melanggar apa yang menjadi ketentuan. Begitu ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya lebih paham kami. Terus kemudian ini kan biasanya orang tua datang ke KUA ini kadang-kadang ada sedikit faktor terpaksa. Faktor terpaksa ini ya karena keadaan mungkin ya, maaf anak tersebut sudah dalam kondisi sudah hamil. Nah, ini ibaratnya bagaimanapun orang tua juga yang akan mengurusnya. Jadi faktor ini yang biasa dikarenakan orang tua itu panik mengatasi pergaulan anak. Nah itu. Terus kemudian juga kadang-kadang malu anak ini hamil atau menjadi pergaulan bebas. Nah ini kan namanya faktor keterpaksaan. Terus kemudian di dalam kelanjutannya nanti anak ini kalau hanya dinikahkan siri saja tentunya tidak diakui secara tertulis atau secara hukum oleh negara karena tidak tercatat di di kependudukan dan catatan sipil. Mungkin ada tips-tips atau arahan-arahan bagi kami atau bagi pemirsa agar hal ini kira-kira bisa diminimalisir gitu. Bagaimana Pak? Mungkin Pak Dewan ini yang atau Pak koordinator perlindungan anak ini yang lebih menguasai lapangan ini. Terima kasih. Memang ini dinamika ya Bu ya. Iya betul. Saya berpikir kalau dulu zaman kita dulu kayaknya hal-hal yang seperti ini ada tapi tidak sebanyak hari ini. Iya betul. Jadi kalau saya bilang anak-anak hari ini terlalu bebas.
Siap. Baik bebas di luar pergaulan ataupun mungkin dalam penggunaan sosial media. Faktor penggunaan sosial media ini yang sangat banyak mempengaruhi perilaku anak. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Wahyudi tadi, kami dari Perlindungan Anak Terpadu berbasis masyarakat, apapun itu yang dibuat anak, kami akan mendampingi. Sehingga kadang juga merasa, ya mau dibilang bagaimana ya, tetap itu adalah anak-anak kita. Kami dari Perlindungan Anak yang sudah pernah kami lakukan biasanya memang sosialisasi. Ya, ini yang penting karena kami ini berkaitan dengan ibu-ibu, maka disitulah kami punya peran di majelis-majelis taklim untuk memberikan motivasi ataupun saran kepada orang tua bagaimana cara mendidik anak. Nanti ke depan kita bisa korelasi kami dari Perlindungan Anak dengan UPTD untuk bagaimana kita mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah, karena ini kasusnya banyak sekali Ibu. Memang tidak nampak, akan tapi kami merasakan bahwa laporan masyarakat itu terjadi baik yang ada di kampung saya sendiri ataupun di tempat-tempat yang lain. Ini masih satu masalah, yaitu kenapa anak menikah dini, salah satu diantaranya karena memang kecelakaan tadi atau hamil duluan tadi, sehingga suka tidak suka orang tua panik dan harus dinikahkan. Nah ini yang menjadi problem, karena negara sekali lagi membatasi anak di angka umur 19 sehingga mau nggak mau dinikahkan. Nah begitu, maka peran daripada UPTD dan kami, terkala anak itu karena memang keterpaksaan, maka dia akan berhadapan dengan hukum. Tetapi kalau memang itu tidak ada keterpaksaan, ya di sini kita cari solusinya. Kalau kami seperti yang saya sampaikan di SBNL itu cukup kemarin, bagi yang muslim ya tetap kita akan mengajukan ke pengadilan agama. Ya, mungkin kadang lapor juga di tempat ini, kemudian ya isbat nikah untuk diterbitkan surat nikah yang sah. Karena bagaimanapun juga kita akan melindungi anaknya. Anak itu kan nggak bersalah, itu kan perbuatannya orang tuanya. Mungkin seperti itu Ustadz. Tadi kami dari Perlindungan Anak dengan UPTD masih merancang bagaimana kita sosialisasi ke sekolah-sekolah, ya sekolah-sekolah. Terutama kami sekolah-sekolah, kemudian di gereja ataupun di majelis-majelis taklim yang kami yang muslim, dan mungkin nanti terobosan-terobosan yang lain, terutama yang tidak dalam sebuah organisasi ya menggunakan media-media seperti ini. Mungkin sementara seperti itu Ustaz, sehingga nanti kita akan bisa melihat kasus pernikahan di bawah umur ini ya syukur-syukur tidak ada, karena ini akan ya sangat fatal lah kalau itu terjadi. Cita-cita yang mulia dari anak-anak, orang tua kandas di tempat. Seperti itu mungkin saran masukan dari kami dari Perlindungan Anak. Ya, Ibu mungkin bisa ditambahkan keterangannya. Iya baik, kalau kami dari UPTD PPA juga sama, kami melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah karena memang terkait dengan pernikahan anak ini kan awalnya terjadi pelecehan dulu ya, percabulan anak ini, pelecehan seksual ini. Nah saya sekalian cerita aja ya biar adik-adik tahu semua, pemuda-pemudi ini tahu bahwa kami ada punya satu kasus yang sampai naik ke ini sudah mau ke arah ke kejaksaan. Itu perilaku seksual yang awalnya mereka menganggap biasa, pasangan muda-mudi ini yang wanitanya umur 13 tahun masih SMP, yang laki-lakinya 15, itu juga masih SMP kelas 3 SMP. Mereka pacaran berhubungan seksual awalnya biasa-biasa, ternyata ketahuan di Instagramnya anak gadis ini perempuan, orang tua tahu kalau dia berhubungan seksual dengan si anak laki-laki. Nah awalnya mereka pikir biasa, ternyata sampai ke persoalannya sampai karena orang tua marah dari perempuan, dia melapor ke polisi. Kita dari UPTD memberikan pendampingan karena ini pelaku dan korban sama-sama anak. Jadi kita berusaha untuk diversi, kita berusaha untuk mediasi bersama tahap pertama, tahap kedua ternyata tidak menemukan titik temu.
Akhirnya yang fatalnya sementara sudah di LP dan siap lanjut pendidikan. Dan anak umur laki-laki umur 15 tahun ini pasti kena tindakan ini, kena hukumannya gitu. Jadi dari hal yang dianggap biasa-biasa saja nanti pasti akan terjadi. Jadi ini memang kami berharap sekali untuk setiap pemuda-pemudi, anak-anak muda, dari anak-anak ini remaja, jangan menganggap hal perilaku seksual itu menjadi hal yang biasa-biasa. Terutama buat anak-anak perempuan ya, kebetulan ini kami Dinas Pemberdayaan Perempuan, kami berharap untuk supaya anak-anak perempuan itu bisa menghargai dirinya gitu. Jangan hanya dengan janji-janji manis langsung seperti itu. Jadi memang kami juga giat-giatnya sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke gereja pun kami lakukan. Terima kasih. Saya tambahkan sedikit. Jadi begini, kadang anak-anak itu tidak memikirkan dampaknya. Iya. Yang penting senang, Iya. kemudian berbuat semaunya, bahkan berbuat sampai di hutan-hutan dan seterusnya lah. Tatkala memang kedua belah pihak itu normal-normal saja, berarti aman ya. Kita pun tidak tahu ya Bu ya. Tapi kalau salah satu di antaranya itu menggugat, maka prosesnya seperti yang Ibu sampaikan tadi. Iya. Pasti. Jadi ada 3 kasus yang kemarin itu kita tidak bisa dihentikan. Kasus walaupun suka sama suka ya. Walaupun suka sama suka. Tapi itu anak di bawah umur. Tapi kalau yang korbannya itu anak di bawah umur, itu tetap jalan proses. Tetap proses. Nah, yang kedua narkoba. Narkoba itu tidak ada ampun ya. Ini juga perhatian bagi pemuda yang kita semua lah. Bahwa di Manokwari di sini pun sudah ada. Itu tidak ada tolerir. Jadi tidak bisa kita mediasi. Betul. Kemudian yang ketiga kasus korupsi ya, ini memang tidak ada mediasi. Kami berfokus di kasus yang pertama, yaitu perlindungan anak dan perempuan, dan juga bagaimana cara edukasi atau penanganan kepada anak ini. Makanya ini tugas kita bersama lah, bukan hanya saya dengan Ibu PTD, tapi semua ya, termasuk Pak KUA dan stafnya dan kita semualah, bagaimana memperhatikan anak-anak ini sehingga anak-anak ini yang menjadi generasi penerus kita menjadi lebih baik daripada kita yang hari ini ada. Mungkin itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ibu dan pihak KUA atas fasilitasi yang diberikan kepada kami selaku wakil masyarakat pun ya. Saya apresiasi dari Pemberdayaan Perempuan, juga Pak KUA, semua untuk kita bersama-sama bagaimana melindungi anak dari kekerasan, baik itu secara fisik ataupun mental. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih. Kami dari PPD PPA menyampaikan terima kasih ya tentunya untuk waktu dan kesempatan ini, dan kami siap sekali jikalau diminta untuk memberikan sosialisasi atau edukasi kepada seluruh masyarakat di Warpramasi terkait dengan penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Nah, tentunya kami berharap kerjasama dari semua pihak, terutama orang tua, untuk bisa mendidik anak-anak, karena yang kita dapati bersama bahwa faktor penentu utama adalah di dalam keluarga. Ketika tidak terjadi, tidak ada keharmonisan, ini seringkali terjadi tindakan-tindakan yang kurang baik kepada anak yang membuat akhirnya anak itu keluar mencari tempat di luar, dan akhirnya terjadilah tindakan-tindakan yang tidak harusnya dilakukan oleh mereka seperti itu. Untuk itu kami minta dukungan dari semua pihak. Terima kasih juga untuk Bapak Dewan PATBN yang sudah bekerja luar biasa dengan memberikan dukungan banyak bagi semua teman-teman PATBN dari masyarakat Warpramasi dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Warpramasi dan juga Kabupaten Manokwari. Baik, terima kasih Bapak Dewan dan Ibu Orpa telah memberikan siraman bagi kami di tempat ini, podcast Sahabat KUA. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semua di media sosial. Dari saya
Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Yes.